saya dipukul, tangan saya dipotong pakai silet. Pendidikan moral itu penting. Jangan juga diberi sebuah kekerasan apabila dia melanggar. Dengan teknologi yang maju seperti ini kan orang tua harus lebih waspada sih harusnya. Bagaimanapun keadaannya, pasti keluarga lah yang menjadi prioritas kita setiap hari dan hingga kita tua nanti. Orang tua sering ngasih saya didikan, jangan nakal di sekolah, jangan bandel, jangan mencuri kayak gitu. Cara orang tua gue dalam mendidik gue itu seawal dasarnya itu adalah ilmu agama di mana-mana ya. Kayak gue belajar ngaji, belajar sekolah agama dan lain-lain. Udah gitu juga pendidikan moral itu penting. Kayak ngasih tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Cara mendidiknya mungkin simpel. Jadi saya dulu sempat dibilang sedikit dimanja dalam artian tidak boleh keluar sendiri atau mungkin overprotective lah intinya. Tapi yang paling saya tekanin dari pendidikan waktu kecil saya tuh di mana kepedulian orang tuanya. Cara orang tua gue mendidik gue ya sebenarnya ya nggak ada spesialnya juga. Mungkin sama aja kayak orang tua pada umumnya ya. Ya mengajarkan sifat baik ya, bagaimana cara jujur, disiplin waktu, bekerja keras gitu kan. Kayak kita tuh dari kecil ditanamin sama orang tua gue tuh ya, yang pertama sih harus bersifat jujur sih, yang penting sih ya kan. Orang tua saya mendidik saya sejak kecil dengan baik, selalu dilandasi dengan agama, dan orang tua saya tidak pernah memaksakan sesuatu tentang apa yang saya suka, kecuali itu berbahaya bagi saya. Saya kan sering bantu orang tua cari kayu di hutan. Setelah itu di per bulannya saya digaji juga sama orang tua saya, dikasih uang. Jadi itu saya sangat senang banget sih. Itu salah satu hal positif yang saya dapat. Dan bukan hanya itu, saya juga sering dagang juga sih, dagang sayur di pasar. Itu bagi saya hal positif sih, bermanfaat buat saya. Hal positif yang bisa gue ambil yaitu ketika gue udah dewasa, dimana gue tahu mana yang harus gue lakuin dan mana yang gak harus gue lakuin. Jadi kalau misalnya ada hal yang merujuk ke sisi yang buruk, jadi gue bisa batasin diri gue gak masuk ke dalam sisi itu gitu. Yang dapat saya ambil mungkin saya jadi lebih sopan santun kepada orang tua dan lebih mendengarkan ya seperti perintah orang tua, kayak jangan pulang malam atau mungkin jangan lupa makan, jangan lupa sholat, apapun itu saya tetap bisa menghargai orang tua. Ini positif sih menurut gue. Jadi tuh gue kayak dipercaya banget sama orang tua gitu untuk ngelakuin hal apa aja gitu. Karena sesuai yang tadi jujur, jadi gue sama orang tua nggak bisa bohong. Jadi ya memang gue kalau ngomong sama orang tua padanya, gue habis ngelakuin ini, gue habis ngelakuin itu. Jadi positifnya ya kita dipercaya sama orang tua, gitu aja. Karena orang tua saya tidak memaksakan apapun tentang saya sampai sekarang menjadi pribadi yang kreatif, senang bergaul sama orang lain, dan cenderung bisa menjaga pergaulan. Waktu SD saya kan kecil, saya ngambil uang mama saya. Setelah itu saya jajan, uangnya habis terus saya pulang. Itu saya dipukul, tangan saya dipotong pakai silet, digarisin. Udah setelah itu saya dimandiin pakai air hangat. Sakitnya luar biasa. Menurut saya itu didikannya salah sih. Semacam banyak hukuman, maksudnya guanya jadi lebih kayak takut gitu. Takut dalam hal kayak kalau misalnya gue salah,
gue takut nih, jadi karena ketakutan itu gue jadi gak mau nyoba gitu. Hal negatifnya mungkin saya waktu itu jadi sedikit ansos. Dalam artian saya tidak bisa bergaul dengan teman-teman yang saya inginkan. Jadi teman-temannya tuh dapat dari channel orang tua kayak saudara atau mungkin kayak ya saudara jauh punya tetangga dan akhirnya saya main. Jadi saya sedikit ansos lah waktu itu. Mungkin Waktu kecil gue dulu kan anak pertama, nggak terlalu lama sih adik gue lahir, tapi gue ngerasa sama ibu gue dimanjain banget. Jadi sampai sekarang itu sih menurut gue negatif. Jadi kayak gue ketergantungan sama ibu gue. Mungkin karena orang tua saya terlalu membebaskan saya, jadi ketika saya membutuhkan suatu arah, kadang orang tua saya belum terlalu bisa menyesuaikannya. Contoh ketika saya membutuhkan arahan untuk masuk kuliah, orang tua saya karena cenderung untuk membebaskan saya, jadi saya hanya berpihak pada diri saya sendiri, seperti itu. Sangat penting sekali, sangat penting. Gimana kita datang juga di dunia ini, orang pertama yang kita kenal adalah keluarga. Jadi keluarga itu sangat penting untuk membantu kita melengkapi dalam hal-hal sulit, senang, duka. Itu keluarga itu selalu ada. Pendidikan keluarga itu penting karena keluarga itu awal dari kita bersosialisasi sebelum kita maksudnya di luaran sana dengan orang-orang yang baru gitu. Jadi keluarga yang paling pertama. Kalau menurut saya sih pendidikan keluarga tuh yang paling penting karena banyak dasar-dasar dalam bermasyarakat atau mungkin dalam beradab di kehidupan masyarakat ya. Itu sih penting banget karena gue pernah ngedengar pepatah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, atau air cucuran atap jatuhnya ke kulimbahan. Jadi ya sifat yang ditanamkan orang tua ke anaknya bisa jadi itu sifatnya orang tua kita juga gitu. Keluarga adalah peran yang paling penting untuk kita, karena bagaimanapun keadaannya pasti keluarga lah yang menjadi prioritas kita setiap hari dan hingga kita tua nanti. Didiklah anak dengan baik, jagalah anak, asuhlah anak dengan baik, agar anak tumbuh kembang dengan baik juga. Urus anaknya dengan baik, jangan sampai anaknya kayak gak ada maksudnya kurang komunikasi dengan anak, karena bagaimanapun anak itu selalu menjadikan orang tuanya itu sebagai bahan acuannya, maksudnya sebagai role model. Biarkan anak itu ya bermain dengan dunianya, tapi jangan juga diberi sebuah kekerasan apabila dia melanggar. Coba diajak ke dalam hal baik dan diajak evaluasi lah bahasanya. Orang tua harus bisa lebih bijak sih, lebih legowo dengan pilihan anak sih. Jangan terlalu ngekang gitu sih. Itu aja sih. Jadi orang tua itu harus tetap mendukung anaknya sesuai bakat minatnya, tetapi juga harus tetap menjaganya, tapi tidak harus terlalu overprotective. Saya peduli. Saya peduli.